Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu semangat dan sehat selalu. Nah, anak-anak, pagi ini Pak Zani akan menyampaikan mengenai tema 2. Nah, tema yang akan kita pelajari kali ini mengenai perubahan bentuk energi, dan nanti kita juga akan belajar mengenai poster. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Nah, nanti jika ada hal-hal yang penting, anak-anak bisa dicatat di buku tulis. Nah, anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran pagi ini. Nah, yang pertama mengenai perubahan bentuk energi. Nah, sebelumnya anak-anak sudah belajar nih mengenai pengertian energi, kemudian macam-macam energi. Nah, anak-anak, sumber energi itu banyak sekali ya. Nah, salah satunya ada air, listrik, dan minyak bumi. Nah, sumber-sumber energi tersebut itu dapat dibentuk menjadi energi lain anak-anak. Contohnya apa? Nah, contohnya energi matahari yang diubah nanti menjadi energi listrik melalui apa? Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, contohnya yang lain apa anak-anak? Nah, contohnya itu di sini ada memanfaatkan air anak-anak. Jadi energi dari arus air itu yang nanti diubah menjadi listrik. Nah, melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian ada energi listrik yang dimanfaatkan itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi peralatan-peralatan yang ada di rumah nih anak-anak, biasanya itu banyak yang menggunakan nanti untuk menghidupkannya menggunakan listrik anak-anak. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya ya. Nah, anak-anak, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari itu apa tuh? Nah, jadi anak-anak, alat elektronik yang sering kita gunakan sehari-hari itu memanfaatkan perubahan bentuk energi. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya itu setrika, rice cooker, oven. Nah, itu perubahan energi dari energi listrik yang nanti menjadi energi panas anak-anak. Kemudian ada contoh lagi nih, kipas angin dan blender dari listrik menjadi energi gerak. Kalau lampu itu menjadi energi listrik dan menjadi energi cahaya. Nah, kemudian apalagi contohnya? Contohnya itu misalnya ada radio. Radio itu dari energi listrik anak-anak kemudian menjadi energi bunyi. Kemudian ada lagi nih air terjun nih anak-anak yang memanfaatkan energi gerak yang nanti akan menghasilkan energi listrik tadi melalui PLTA. Nah, kemudian ada energi kimia. Nah, energi kimia itu bisa menjadi energi listrik. Contohnya apa? Itu baterai atau aki pada motor tuh anak-anak. Nah, baterai dan aki itu termasuk energi kimia anak-anak. Kemudian kan dari aki maupun baterai itu bisa nanti digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik. Nah, contohnya seperti lampu senter, kemudian motor. Nah, jadi yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Kemudian nih ada lagi energi kimia menjadi gerak. Contohnya apa? Nah, contohnya tuh gini anak-anak, kalau kita ingin melakukan sesuatu, misalnya kita ingin belajar, nah namun kita belum sarapan, belum makan, nah pasti kita akan lemas. Nah, itu tandanya kita membutuhkan energi anak-anak. Nah, sumber energi pada manusia itu adalah makanan anak-anak. Jadi makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Nah, jadi dari energi kimia, nah tadi energi kimia itu makanannya anak-anak, makanan yang kita makan. Nah, nanti karena sudah kita makan, kemudian nanti kita bisa melakukan aktivitas lain. Nah, jadi bisa bergerak, bisa berjalan, bisa belajar dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan energi listrik yang aman ya anak-anak? Nah, anak-anak di rumah itu pasti banyak peralatan
listrik anak-anak. Nah, kita harus menggunakan hati-hati. Nah, dan jangan sampai kita menyalahgunakan penggunaan peralatan listrik anak-anak. Nah, nanti akibatnya salah satunya akan tersetrum arus jika kita tidak hati-hati. Nah, dan apabila nanti juga misalnya mengenai permukaan kulit, nah nanti mungkin bisa gosong, lecet, dan lain sebagainya. Jadi jika kita ingin menggunakan peralatan listrik harus hati-hati ya anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama, jika tidak dipakai alat listriknya, itu segera dimatikan dan cabut colokan dari steker. Kemudian yang kedua, tangan harus dalam keadaan kering saat menggunakan peralatan listrik. Nah, kalau misal tangannya dalam keadaan basah, bisa dikeringkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga, tangan tidak boleh menyentuh bagian logam yang mengandung arus listrik. Nah, yang keempat itu letakkan peralatan listrik di tempat yang aman. Nah, ini adalah 4 cara penggunaan peralatan listrik. Nah, sekarang nih anak-anak, pasti anak-anak jika menggunakan sesuatu, terutama peralatan listrik, pasti ada petunjuknya kan anak-anak. Nah, kita akan membahas mengenai teks petunjuk anak-anak. Nah, teks petunjuk ini biasanya terdapat pada kemasan produk seperti alat, obat, dan makanan. Nah, contohnya anak-anak ingin menggunakan misalnya menyalakan televisi. Nah, itu pasti ada petunjuknya bagaimana cara menyalakannya. Misal dicolokkan dulu steker, kemudian pencet tombol powernya. Nah, misal seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak jika ingin menggunakan peralatan listrik, anak-anak harus tahu petunjuk-petunjuk penggunaannya. Nah, ini anak-anak ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama itu berisi panduan. Nah, pasti panduan untuk menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu. Yang kedua, disajikan secara runtut dan berurutan. Nah, jadi pasti dalam teks petunjuk itu urut anak-anak cara penggunaannya, cara membuatnya seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang jelas, komunikatif, dan tidak bermakna ganda. Nah, ini ciri-ciri teks petunjuk anak-anak, ada 3 ya. Nah, teks petunjuk anak-anak itu biasanya itu berisi mengenai arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya apa? Menjelaskan penggunaan atau membuat sesuatu. Kemudian kalimat yang digunakan itu kalimat perintah. Nah, bagaimana nih cara membuat teks petunjuk? Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah tertulis langkah-langkah secara urut, jelas anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, tertulis informasi-informasi yang diperlukan. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Nah, yang keempat, itu gunakan bahasa yang santun. Yang kelima, gunakan penanda urutan dan penghubung waktu. Contohnya itu seperti kata setelah itu atau selanjutnya. Nah, contohnya ini anak-anak. Nah, contoh membuat kipas angin. Nah, yang pertama itu bisa siapkan kain, yang kedua lubangi semua bilah bambu, yang ketiga tumpuklah bilah bambu, yang keempat rendangkanlah bilah bambu. Nah, jadi yang kelima itu guntinglah kain, yang keenam letakkan kain di atas rentangan bambu, yang 7 didiamkan, yang terakhir bisa digunakan. Nah, ini contoh petunjuk membuat kipas angin anak-anak. Jadi pembuatannya itu harus runtut dan jelas. Nah, terus kemudian bisa disisipkan informasi-informasi yang diperlukan. Nah, contohnya ini contoh membuat kipas kain. Nah, ini ada contoh lagi nih. Nah, misalnya anak-anak ingin membuat atau memasak mie instan. Biasanya di belakang kemasan itu ada cara memasaknya, merebus mie instan. Nah, berikutnya anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui nih mengenai teks petunjuk. Sekarang kita akan belajar mengenai cara membuat poster hemat energi. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu apa itu poster.
poster itu adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan. Nah, biasanya itu ditempel maupun digantung. Jadi poster itu karya seni ya nak, biasanya ada gambar dan ada kalimat. Kemudian anak-anak dalam poster itu menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, poster itu berwarna cerah. Nah, biasanya kenapa tujuannya apa kok warna cerah? Karena nanti untuk menarik perhatian. Yang kedua, gambar atau tulisannya itu sesuai tema dan ukuran poster. Yang ketiga, dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Nah, ini menyajikan tes petunjuk dalam bentuk poster. Nah, ini ada penulisan judul poster, langkah-langkahnya, gambar yang sesuai, kemudian penataan letak, kalimat, gambar. Harus rapi anak-anak. Ini poster misalnya ada teks petunjuknya. Jadi selain gambar dan kata-kata bisa diberikan poster yang berisi teks petunjuk. Nah, kemudian yang terakhir ini menyampaikan isi poster. Menyampaikan isi poster itu kepada orang-orang itu biasa disebut dengan kampanye anak-anak. Nah, kampanye itu menyampaikan poster kepada orang-orang. Nah, caranya itu bagaimana saat menyampaikan atau mengamanjakan isi poster? Yang pertama, pahami isi poster terlebih dahulu. Yang kedua, bicara isi poster itu harus jelas dan efektif. Yang ketiga, disampaikan dengan bahasa yang santun anak-anak, tidak terlalu cepat. Nah, tujuannya biar orang yang mendengar nanti akan mudah mengerti. Nah, ini contoh posternya anak-anak. Nah, contoh poster membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghemat energi nih anak-anak, mematikan lampu di siang hari. Nah, yang ini adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, itu pembelajaran hari ini yang bisa Pak Yani sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.